Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sahidin was-sakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama sekali yang saya muliakan, yang saya hormati, tuan-tuan guru, para ustadz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat, rahmat, anugerah karunia yang Allah masih berikan kepada kita, Bu, masih berikan kepada kita, Pak, yang tak terhitung dengan angka, tak tersebut dengan bilangan, saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu. Saking banyaknya Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah yang ke-16 An-Nahl di ayat yang ke-18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, jikalau kamu, kata Allah, ingin menghitung setiap nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha, maka pasti kamu semua tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, perbanyaklah syukur kepada Allah. Sering-seringlah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, surah yang ke-14 ayat yang ke-7, surah Ibrahim, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, kata Allah. Bersyukurlah atas semua nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah. Kalau engkau pandai bersyukur,
atas nikmat yang kami berikan kepadamu, niscaya kami akan menambah nikmat yang lain lagi untukmu, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, ingat, kata Allah, azab kami sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini merupakan bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga akan selalu tercurah keharibaan ruh junjungan alam yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari terus kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul. Karena membaca salawat itu pun merupakan perintah Allah dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu. Surah yang ke-33 Al-Ahzab di ayat yang ke-56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikat Allah itu senantiasa bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah penghormatan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasul, termasuklah kita nanti masuk dalam kelompok umatnya Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa khuttat anhu sarru khatayat wa rufi'at lahu sarru darajat. Siapa yang bersolawat kepada baginda Rasul 1 kali solawat, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali solawat. Diangkat 10 dosa dari dalam diri kita, ditinggikan 10 tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasul yang istiqomah selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang saya muliakan, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, di ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, telah kami turunkan Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menjadi pembeda bagi manusia, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hari ini menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai kompas di dalam kehidupan kita, maka dipastikan Bapak dan Ibu tidak akan tersesat hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan. Kata Rasul dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadullu abada ma in tamassa'tum bihima kitaballah wa sunnatir rasul. Kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan 2 perkara untukmu, kata baginda Rasul, yang dengan 2 perkara tersebut maka tidak akan tersesatlah engkau untuk selama-lamanya selama engkau berpegang teguh kepada keduanya. Apa 2 perkara tersebut? Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita jadikan Al-Quran itu Bapak dan Ibu sebagai imam di dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan selamat Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Tadi sudah dijawab bahwasanya Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Kapan pastinya? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan Al-Quran itu turun pas tanggal malam 17 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 23 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 25 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 27 Ramadan. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala kepada manusia agung, manusia mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak isi kandungan Al-Quran tersebut? Ulama menyatakan isi kandungan Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, Bapak dan Ibu. 114 surah, 6.236 ayat. Sebagian ulama menyatakan. Sebagian lagi ada yang menyatakan 6.666 ayat. Wallahu a'lam. Yang pasti Al-Quran itu sudah turun. Jumlahnya ulama sebagian menyatakan 6.236 ayat. Ada mungkin yang menghitung bismillahnya digabungkan. Itu yang menjadi pembedanya Bapak dan Ibu. Tapi jumlahnya tidak akan berbeda dari yang dulu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang dijaga kemurniannya oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hari ini orang yang masih ragu dengan Al-Quran, ditantang sama Allah Bapak dan Ibu. Siapapun mereka yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, ditantang oleh Allah. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 23-24. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya Bapak dan Ibu? Kata Allah, kalau engkau, kata Allah, masih ragu dengan kebenaran Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kepada Rasul kami Nabi Muhammad, maka coba buatlah satu surah saja, kata Allah, yang sama seperti Al-Quran. Berapa tadi isi kandungan Al-Quran, Bu? 114 surah. Tapi Allah menantang, coba buat satu surah aja yang sama seperti yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak penolong-penolongmu, kata Allah. Kalau kau memang orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau memang tidak sanggup membuatnya, dan pasti, kata Allah, engkau tidak akan sanggup membuat Al-Quran seperti itu, kata Allah. Maka jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan coba-coba kita, Bu, menantang-nantang isi kandungan Al-Quran, ragu dengan kebenaran Al-Quran. Semalam ada tuh, Bu, yang viral itu di YouTube tuh. Dulu diajeknya apa dibilangnya? Lebih indah tusuk kondeku daripada cadarmu, katanya. Lebih indah suara kidungku daripada suara ajanmu.
Yang terakhir dibilangnya, mana lebih berjasa, katanya ayahku sama Nabi Muhammad, katanya pau kali, jijik kali aku nengoknya. Habis itu dibilangnya, mana lebih hebat Al-Quran sama Pancasila, katanya. Bodoh kali ya kan Pak. Makanya suruh ngaji ya kan Pak. Bapak baca Pancasila sampai ndoer Bapak, nggak ada pahalanya Bu. Betul nggak? Sampai pingsan Ibu baca Pancasila, nggak ada nilainya apa-apa Bu. Tapi ingat Bu, kalau Al-Quran yang Ibu baca Bu, satu huruf, satu nilai kebaikan dilipat gandakan 10 kali Bu. Jadi 10 satu huruf nilainya Bu. Tidak kami katakan membaca alif, lam, mim itu 1, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Baca alif, lam, mim Bu, dapat nilai kebaikan 30 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 19 kali 10 Bu. 190. Baca surah di dalam Al-Quran, surah ke-29. Surah Al-Qalam, permulaan awal ayatnya Nun. 200 Ibu dapat. Kemana-mana ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kata. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kata. Ditanya orang, siapa sih Nun? Bini kau? Kata. Bukan. Aku ngaji katanya. Orang masih itu yang ku hafal katanya. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Kan payah katanya. Ini masih nun katanya. Dapat nilai kebaikan Bu. Dapat pahala kita. Coba Ibu. Ndoer Ibu. Baca Pancasila. Pancasila katanya. Sok paten. Jijik kali aku nengoknya betul. Bodoh kali. Makanya lebih bagus kita diam aja. Kalau nggak tahu diam awak. Ngapain lah awak nantang-nantang ya kan. Mana lebih hebat katanya. Nabi kok dibandingkan sama manusia biasa Bu. Baginda Rasul itu Pak. Manusia agung. Manusia mulia Bu. Ya Bu ya. Manusia nggak sebanding lah sama kita Bu. Siapalah kita ini ya Allah. Saya kalau mau cerita gitu nangis saya Bu. Masa Nabi dihina-hina. Nabi Bu. Semua yang ada pada diri Nabi itu Allah berikan keutamaan Bu. Bahkan liurnya, air ludahnya pun punya keutamaan. Ketika hijrah bermalam di gua Sur, sahabat digigit sama ular. Nabi nyembuhkannya pakai air ludah. Coba sekali-kali Ibu coba di rumah. Sakit gigi, kalau enggak flu, hidungnya flu kan. Bang, hidungku flu loh Bang, minta lah ludahmu sikit Bang katanya. Muntah awak betul, bawa jigong kau Bang, berarti gitu. Pasti kita tuh. Bang jijik kali aku bau makan apa sih kau Bang kata. Makan sampah tadi ya Bang, pasti gitu. Kenapa? Orang kita manusia Pak, manusia biasa Pak. Beda kita sama Nabi Pak. Beda lah Pak. Kita Pak, ya Allah, sholat malam Bu. Ini tadi qiyamul lail ya Bu ya. Kalau dibaca panjang-panjang, gila tuh imamnya katanya. Nggak ada otaknya katanya. Buka puasa aku tadi mie 2 piring katanya. Risol 4, tahu isi 5 katanya. Perutku sesak dibantainya panjang-panjang katanya. Memang nggak ada otaknya katanya. Pasti begitu imamnya Bu. Betul. Nabi sholat malamnya Bu dijamin masuk surga loh Pak. Maksum, bebas dari perbuatan dosa Pak. Jaminannya surga, kekasih Allah. Sholat malamnya Bu ya Allah. Sampai bengkak betisnya, tumitnya. Saking lama berdirinya Bapak dan Ibu. Saking lama berdirinya. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Coba kita baca tadi 286 ayat. Ku tengok ke belakang, Assalamualaikum, gak ada orang lagi di sini mungkin. Udah pingsan semua, gila tuh ustadznya katanya. Udah tahu makmumnya nenek-nenek katanya. Lansia 50 ke atas katanya. Dibantai panjang-panjang, mengupat orangnya kan. Makanya jadi imam pun harus bijaksana, ya kan Pak? Tengok-tengok siapa di belakang awak, ya kan? Kalau di belakang awak kira-kira, oh ini yang ngaji, yang sholat berjamaah, kawan-kawan, umurnya berapa? 25, ya kan? Kayak saya kan masih kira-kira 25, sadap. Anak 3, 25, percaya Ibu, kan nggak mungkin ya kan Bu? Nggak apa-apa lah panjang, Pak. Kita nggak panjang nih ya, bolehlah buat kompaan dulu ya kan. Tapi kalau sholat berjamaah mau panjang-panjang, mutu orang, ya Allah, imamnya gila tuh katanya. Panjang kali katanya, ya Allah. Nabi Pak, sholatnya sampai bengkak kakinya, saking lama berdirinya.
Ditengok sama Sayyidatuna Aisyah, ya Allah, memanglah baginda Rasul suamiku tercinta, luar biasa kali engkau nih. Nabi dijamin masuk surga, salatnya rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Pikir Sayyidatuna Aisyah berhenti mau ruku, enggak, nyambung lagi baca surah Ali Imran 200 ayat. Ya Allah, Bu, nyambung terus. Baru ruku, bengkak kakinya. Kenapa kok panjang kali? Kenapa sholatnya kok gitu kali? Enggak apa-apalah. Apakah aku enggak boleh jadi orang yang bersyukur? Tuh Nabi itu, Pak. Nabi itu, Bu. Coba kita kayak gitu. Coba bandingkanlah, Bu. Ya Allah. Maka jangan coba-coba hina baginda Rasul. Rasul sama istrinya, ya Allah, lembutnya. Minta ampun, Bu. Beda kalilah sama kita, ya Allah. Awak seminggu nikah bolehlah. Manggilnya Hani, darling, dadar guling, ya kan, ya Allah. Kalau udah mulai keluar anak 1, 2, 3, ya Allah. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ada Wak perempuan, Wak. Kata, oh, Wak Endut di belakang, Wak Endut. Kata, ya Allah, berganti nama bini jadi Wak Endut, ya kan. Maka di tempat aku sana ada 30 orang Wak Endut. Wak Endut 1, Wak Endut 2, Wak Endut 30. Wak Endut namanya. Besok bininya balas lah, Pak. Orang diperlakukan gak baik sama suaminya, ya kan. Bininya dipanggil Wak Endut. Besok datang orang, Assalamualaikum, Wak. Ada Wak laki, Wak. Oh, Wak Leng di belakang, Wak Leng manjat kelapa, katanya Wak Leng. Karena lakinya keling, Wak Leng jadinya begitu. Coba Nabi, Pak, manggil istrinya, ya Humairah, ya Allah, wahai pipi yang kemerah-merahan, indahnya, manjanya, ya Allah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Enak dengernya, ya kan. Awak, ya Allah, iyalah Ustaz, namanya Ummul Mukminun, orangnya cantik. Bini awak tengoklah, hitam kegelap-gelapan katanya. Ya Allah, enggak apa-apa lah, Bu, panggillah dengan panggilan yang baik untuk istri kita. Jadi jangan coba-coba, Bu. Hina baginda Rasul tak boleh, Bu, ya. Murtad hukumnya orang yang menghina baginda Rasul, enggak sempat tobat, matinya mati kafir. Biar tahu, Bu. Hati-hati kita, Bu. Maka Al-Quran itu, Pak, diturunkan kepada manusia terbaik, manusia pilihan. Kekasih Allah, dapat mukjizat paling utama, paling besar dalam kehidupannya. Apa itu? Al-Quranul Karim, ya Allah. Yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, Bapak dan Ibu. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dialah Al-Quran yang tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamanya adalah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lamanya, Bapak dan Ibu. Maka Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, Pak. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Lamanya berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Komplitlah Al-Quran itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, Bapak dan Ibu, bagaimana hari ini sikap kita terhadap Al-Quran tersebut? Bagaimana hari ini hati kita, cinta kita kepada Al-Quran tersebut, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan Syahrul Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Coba tanya dulu sama diri kita, kira-kira udah berapa ain yang kita baca? Nggak usah baca juz, kebanyakan. Ain aja. Udah berapa ain yang kita baca, Bu? Nanti kalau berapa juz, ya Allah Ustaz, aku udah 3 tahun loh nggak pernah baca Quran, katanya, ya Allah. Jangan loh, Bu, baca Quran, Bu. Kita kadang-kadang sedih, Bu. Orang Islam Al-Qurannya ditaruh di tempat yang paling tinggi kali loh, Bu. Di atas lemari berabu. Kapan Al-Qurannya turun?
Waktu ada kemalangan di rumahnya turun, Al-Qur'annya berabu. Kak, mana Qur'annya? Kak, isi Allah, Kak, cantik kali Al-Qur'an Kakak. Iyalah cantik, memang kurawat kali ini, katanya. Ya Allah. Orang dibaca, ini berabu Qur'annya, ditaruh di depan jenazah tuh. Bukannya dibaca, ditaruh di situ, ya Allah. Maka Bu, Bapak hari ini, ayo kita ajak diri kita. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, Bapak dan Ibu. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu, mereka adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mau mengajarkannya kepada orang lain, Bu. Ya Allah. Maka belajar Qur'an kita, Ustaz. Aku udah tua lo, malu, Bu. Enggak ada kata terlambat, Bu, untuk mempelajari Al-Qur'an, Bu. Baca, Bu. Kalau malu, Bu, ngaji sama anak awak. Makanya anak kita dulu antarkan ke tempat guru ngaji, Bu. Ini kadang-kadang kita, Pak, ya Allah, sama guru ngaji sepele kali, Pak. Aku jijik kali aku nengoknya, betul lah. Betul, sepele kali loh, Bu. Kalau nganter anaknya ke tempat les, ya Allah, suami istri boncengan, cantik. Istrinya pakai jilbab cantik, nutup aurat. Suaminya rapi, ganteng, diantar ke tempat les. Berapa uang lesnya? 500.000. Oh, gampang katanya. Les apa? Bahasa Inggris, paten. Les apa? Matematika, mantap. Tapi tengoklah coba. Mau daftarkan anaknya ngaji, ya Allah. Biniknya dilepas sendiri, ya Allah. Enggak pakai jilbab, buka aurat, pakai baju you can see, ya Allah. Datang, Ustaz, boleh anakku masuk ngaji, Ustaz? Larilah awak, ya kan, ya Allah. Kenapa Ustaz tahu? Ya orang aku ngajar ngaji di rumah. Begitu datang, Assalamualaikum Ustaz, katanya. Anakku boleh ngaji, lari aku langsung ke dapur. Ada apa sih Bang? Kata biniku. Ada kuntilanak datang, gue bilang, ya Allah. Pakai baju you can see, Bu. Gak ada sopannya, gak pakai jilbab, buka aurat, ya kan, ya Allah. Begitulah manusia sekarang, Bu. Sepele kali sama guru ngaji. Padahal guru ngaji itu, Pak, coba guru ngaji mana yang minta bayaran, Pak? Dikasih, alhamdulillah. Enggak dikasih, enggak apa-apa. Dijamin sama Allah rezekinya. Tanya ibu. Guru ngaji dulu, Bu. Seingat awak, Bu, ya awak kan ngaji juga dulu, Bu. Kita ngaji, Bu, diantar. Ayah saya guru ngaji, tapi diantar ke tempat guru ngaji yang lain. Padahal guru ngaji itu muridnya, diantar kita, Bu. Oh, Din, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya Bang, ada apa Bang? Ini anakku ya, ngaji ya, katanya. Ini rotannya ya, Din. Iya Bang, segan kala Bang kan bisa ngajar. Udah nggak apa-apa, katanya. Biar banyak kawannya. Nanti kalau dia ribut, bandel di sini pukul ya. Lillahi ta'ala aku ikhlas, katanya. Tuh orang tua dulu tuh, Bu. Orang tua dulu tuh, Pak, mengajarkan yang baik untuk kita. Coba sekarang, Bu, buat kayak gitu. Ya Allah, mulut mama-mama. Bukan mama-mama di sini yang aku bilang. Gigi kali aku nengok Ustaz tuh, katanya. Anakku dipukulinya di tempat ngaji, kata. Ya Allah. Padahal ngajarkan yang baik-baik, Bu. Coba sekarang dicuit aja sedikit. Ham, katanya. Betul nggak, Bu? Begitulah sekarang kondisinya, Bu. Anaknya dibela. Padahal kenapa dipukul, diperiksa kukunya? Mana kukumu kok panjang kali? Kan semalam Ustadz bilang hari Rabu kita periksa kuku. Tuh panjang, ceplek katanya. Ngadu anaknya di rumah. Aku tadi dipukul sama wak itu. Sakit kali lu mak. Tengok nih bekasnya, katanya. Ya Allah. Kasihan kali guru ngaji sekarang. Ya Allah. Begitu diminta, nak, besok bilang sama mak ya, bawa uang minyak lampu. Kalau dulu uang minyak lampu. Berapa, Wak? 10.000 aja gitu ya, nak, ya, katanya. Mak, Wak itu mata duitan kali ya, katanya. Ya Allah. Duit-duit aja padahal 10.000 lah, Bu. Ya Allah, apalah uang 10.000 ya kan, Bu. Begitulah orang sekarang. Tapi kalau bayar les, coba lah, Bu. Iya. Ratusan ribu anteng aja dia, slow aja dia. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Kenapa enggak cinta dia sama Al-Quran? Tapi kalau dia cinta sama Al-Quran, tengok tuh qori kita tadi ngaji, ya Allah. Mantap. Tuh Bilal kita tadi bacanya bagus, mantap. Kenapa? Belajar apa pandai sendiri? Begitu lahir langsung pandai baca Quran? Nggak mungkin lah. Anak ajaib lah begitu lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin? Pasti belajar dulu diantar sama bapaknya ke tempat guru ngaji. Betul kan Ustaz? Ustaz Haikal, saya tengok videonya juga ya kan di YouTube ya kan. Diajari dulu ke tempat ngaji pasti itu. Belajar dulu, penuh perjuangan, lelah, panas, kena hujan, tapi semangat.
Begitulah orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu. Maka kata baginda Rasul dalam sabdanya, ini kabar gembira nih Bu, untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Apa kata baginda Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah punya keluarga, punya kerabat di antara manusia. Hari itu sahabat yang hadir di majelis Rasul heran semuanya, kebingungan semuanya. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Kok begitu mulia kali jadi keluarga Allah, jadi kerabat Allah di dunia? Lantas Rasul menjawab, Ahlul Quran wa ahlullahi fil ardi wa khosatuhum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mereka itu adalah keluarga Allah, kerabat Allah di dunia. Mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, momentum kita memperingati malam nuzulul Quran ini Bu, jangan hanya sekedar memperingati harinya saja Bu. Oh, ini memperingati malam nuzulul Quran, udah begitu aja. Nggak ada kesannya Bu. Tapi coba Bu, mulai sekarang Bu, bangkitkan Bu dalam hati kita Bu, munculkan semangat, munculkan cinta kita Bu kepada Al-Quranul Karim Bu. Yakinlah kita Bu bahwasanya Al-Quran itu akan menolong kita nanti di hadapan Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena kata baginda Rasul Bu dalam sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata baginda Rasul. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang selalu mau membacanya Bu. Ya Allah, Al-Quran hebatnya. Al-Quran yang bisa nolong kita Bu. Harta kita, mobil kita tinggal Bu. Istri kita yang cantik Pak, lenyap Pak. Begitu awak ditanam, dinikahi dia sama laki-laki lain, ange katanya. Itulah. Tinggal semuanya. Apalagi pangkat jabatan kita, ya Allah, kalau itu belum sampai liang lahat udah diambil sama orang. Kenapa pensiun kita Bapak dan Ibu? Bukan Allah yang mempensiunkan, masih makhluk yang mempensiunkan. Jadi apa yang mau kita sombongkan Bapak dan Ibu? Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ingat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 179. Allah berikan peringatan kepada kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kata Allah, kebanyakan isi dari neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? 3 penyebabnya Bu. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi dengan hati yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allahu subhanahu wa ta'ala. Udah ada jelas perintah untuk melaksanakan sholat, tapi enggan melaksanakan sholat. Kenapa? Enggak mau memahami perintah Allah. Udah jelas perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, anteng minum es campur di pinggir jalan. Sombong dia. Udah jelas disuruh menunaikan zakat, tapi enggan, pelit, bedangki, kedekut, takut hartanya habis. Tapi kalau bisa Pak, ini berasnya agak digeser besok Pak. Soalnya imamnya di depan mah Allahu Akbar, cap rantang. Maunya agak digeser lah Pak. Aku kadang-kadang tetengokku juga Pak. Namanya imam manusia juga Pak, bukan malaikat. Allah, ya kan Ustadz, betul kan Ustadz, cap rantang Ustadz. Ku tengok sampingnya mak sinar jaya, Allahu Akbar. Maka kadang-kadang kalau imamnya agak lari panjang pendeknya bingung dia, ini sinar jaya apa cap rantang tadi yang baca ya kata.
Pas sekali tengah-tengah ya kan. Memang beginilah nasib imam ya kan, ranjonya banyak ya kan Pak. Tengok semuanya, nggak ada yang pakai ambal. Imam yang ambalnya ini aja ya kan, sebulan belum tentu dicuci ya kan. Awak lah yang kena virus sendirian ya kan. Baru ya alhamdulillah. Lain dengan masjid Babu Salam ya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Besok kalau ini saran Pak namanya? Pak Tahmir Masjid, ayahanda saya, Ustadz Abdul Rahim. Kalau bisa agak pindah nanti Allahu Akbar mak 5 kilo ya kan. Tengok lagi 5 kilo, ada yang 10 kilo. Orang namanya sholat ya kan, Allah nengok ke bawah. Tengok ya bruto 10 kilo, 5 kilo. Nanti mau baca doa kunut, ini udah mulai baca doa kunut ya kan. Terbaca pula doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan kasus nanti ya kan. Kalau bisa ini saran ya kan Ustadz. Janganlah pula di sini ya kan. Pas sekali soalnya posisinya. Ini saran ya kan. Mudah-mudahan bisa diterima, agak digeser sedikit ke dalam ya kan. Agak ngeri juga itu ya kan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, apa yang kedua? Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, tapi dengan penglihatan mereka tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kali orang sombong sekarang, Pak. Lagaknya minta ampun. Ya Allah, sombong mentang-mentang kaya. Oh kakak kok cantik kali lah. Namanya aku orang kaya. Kau iyalah miskin, pantaslah jelek katanya. Enggak pernah ke salon sombongnya. Sakit hati yang nanya, ya Allah. Kakak kok lama-lama aku tengok wajah kakak bercahaya. Oh iyalah sering facial. Makanya laki kau suruh ngasih duit banyak-banyak biar tahu ke salon. Kata ya Allah. Sakit hati yang nanya. Ya Allah kak baju kakak kok cantik-cantik kali kak. Ya iya namanya aku banyak duit. Belinya ke butik katanya. Kau belinya ke Pekan. Ya beda lah kata ya Allah. Sakit hati orang nanyanya ya kan. Kenapa? Sombong. Jangan bu. Ya. Jangan bu. Ya. Gunakan mata. Kenapa? Ada nasihatnya. Orang sombong pasti binasa. Siapa yang sombong? Fir'aun laknatullah sombong bu. Berkuasa hebat. Punya kekuasaan yang hebat. Punya bala tentara yang kuat. Menguasai sepertiga belahan dunia. Hancur binasa karena kesombongannya Bapak dan Ibu. Al-Quran surah ke-10, surah Yunus ayat 90, 91, 92. Allah ceritakan bagaimana kisah Fir'aun. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wajawajna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Kata Allah, lihatlah Fir'aun. Ketika mereka Fir'aun dan seluruh bala tentaranya katanya ingin membunuh hamba kami yang bernama Musa, kata dikejar-kejar Nabi Allah Musa. Terperosok, tersudut sampai di tepi Laut Merah. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa? Hai Musa, pukulkan tongkatmu itu. Pukulkan tongkatmu itu. Dipukulkan oleh Nabi Allah Musa. Terbelah yang namanya Laut Merah Bapak dan Ibu. Terbelah Nabi Allah Musa melintasi Laut Merah. Fir'aun dan seluruh bala tentaranya berada di tengah-tengah Laut Merah. Allah tutup yang namanya Laut Merah itu Bapak dan Ibu. Apa kata Fir'aun? Hatta iza adrokahul gharaq. Lihatlah Fir'aun ketika mau mati kata Allah. Ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan, Fir'aun berkata, "Qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Kalau seperti inilah hebatnya Tuhan yang disembah oleh Musa, maka aku berserah diri sebagai orang muslim. Fir'aun tuh bu, udah mau mati tobat. Fir'aun tuh Pak, udah mau mati ampun dia sama Allah. Berkuasa, kuat, hebat, nggak pernah sakit seumur hidup. Fir'aun tuh bu. Kita cobalah bu. Kaya kali enggak. Raja bukan. Lagaknya minta ampun. Hayya 'alas shalah. Kata muadzin, anteng aja. Sekak katanya. Main catur aja ya Allah.
Yuklah bang, sholat. Alah, kau ini anak kemarin sore ngajak-ngajak pula aku sholat. Katanya, lebih tahu aku lagi asam garam daripada kau. Lebih banyak aku makan asam garam. Kau nggak ngertinya kau. Katanya, kau kemaru. Kata, ya Allah. Orang ngajak sholat dibilang kemaru. Ya Allah. Jangan bu. Sombong kita. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hai Fir'aun. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat durhaka. Kata Allah. Engkau merusak. Lantas Allah sampaikan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan tubuhnya Fir'aun, kata Allah. Tubuh Fir'aun masih ada, Bu, Bapak, utuh. Di mana? Di salah satu museum yang ada di Mesir. Kenapa tubuhnya masih utuh? Allah yang punya mau. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah yang punya kuasa. Tubuhnya enggak hancur. Seharusnya gimana? Hancurlah, Pak. Seharusnya logika manusia, akal kita hancurlah, Pak. Kenapa? Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Laut Merah itu kadar garamnya paling tinggi di dunia, Bu. Udah diteliti sama ilmuwan. Kalau berdasarkan logika manusia, tubuh yang ratusan tahun tenggelam di Laut Merah itu seharusnya hancur. Kenapa? Saking tingginya kadar garamnya itu. Atau dimakan oleh binatang-binatang yang ada di lautan. Seharusnya hancur, tapi Allah nggak mau. Allah selamatkan tubuhnya. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan tubuhnya Fir'aun. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagimu dan orang-orang sesudahmu, termasuklah sama kita. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi manusia memang betul-betul ingkar. Setelah kami tunjukkan sedikit saja tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, manusia tetap saja menyombongkan diri kepada kami. Kata Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka ilmuwan, Bu, di luar sana, Bu, orang-orang yang berilmu sana, Bu, banyak yang dikasih hidayah sama Allah setelah dia mengkaji isi kandungan Al-Quran, Bu. Itu banyak itu ceritanya, Bu. Ilmuwan masuk Islam dia. Kenapa? Hebat kali Al-Quran ini. Berarti betul lah. Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Orang kafir bilang Al-Quran ini adalah karangan baginda Rasul. Tidak. Ini syair yang dibuat oleh baginda Rasul. Oh bukan. Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalam yang disampaikan oleh Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ucapan Rasul. Tapi Al-Quran ini adalah ucapannya yang punya langit dan bumi. Untuk apa? Jadi petunjuk bagi kita. Maka kalau dikaji Al-Quran itu, banyak orang yang dapat hidayah, Bu. Apalagi tanda kekuasaan Allah. Oh banyaklah. Al-Quran surah ke-55 Ar-Rahman. Ayat 18, 19, 20. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang ingin engkau dustakan? Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami buat, kata Allah, dua lautan yang airnya mengalir secara beriringan, kata Allah. Ya Allah, di antara airnya itu kami buat barzah, dinding pembatas. Mana dindingnya coba? Mana dindingnya? Apa di tengah samudra ada dinding? Enggak ada, Bu. Kenapa bisa ada satu tawar, satu asin? Bahkan Allah jelaskan lagi, Pak, rasanya, Pak. Beginilah hebatnya Al-Quran. Rasanya ada dalam Al-Quran. Surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi marajal bahraini hadza azbum furata milhun ujaj, kata Allah. Wa ja'ala bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya, kata Allah, kami biarkan dua lautan itu mengalir secara bersama-sama. Yang satu airnya asin lagi pahit. Tahu Al-Quran. Satu airnya asin lagi pahit. Yang satu lagi airnya tawar lagi manis. Al-Quran itu, Bu, turunnya ribuan tahun yang lalu. Ilmuwan meneliti sekarang. Betul memang Al-Quran itu. Katanya. Ada lautan yang seperti itu. Ada, Bu. Ada, Bu. Di mana? Perbatasan antara Maroko dan Spanyol. Ada tuh, Bu, samudranya. Namanya Selat Gibraltar, Bu. Ada. Diteliti sama ilmuwan. Ya Allah. Memang betul lah kandungan Al-Quran itu. Ada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu. Benar. Kebenarannya tidak perlu diragukan lagi.
Kata para ilmuwan itu, maka mereka mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Karena apa? Mengkaji isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua, mari, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita hari ini Pak, buta dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita hari ini buta dengan huruf-huruf Al-Quran. Kalaupun kita hari ini nggak pandai baca lancar, minimal anak kita pandailah mengaji, Bu. Kalau anak kita pandai mengaji, Bu, kita nanti yang insya Allah beruntung, Bu. Ketika badan kita nanti sudah kaku, Bu, anak kita yang kita antarkan mengaji, itulah dia nanti yang menjadi imam kita, Bu. Dia yang mengimami kita, Bu. Dia mengimami jenazah kita, Bu. Coba anaknya sekarang kalau nggak diantar ke tempat guru ngaji, apa yang bisa diperbuatnya Bapak dan Ibu? Ketika ayahnya meninggal, tak ada yang bisa diperbuatnya kecuali menangis. Tapi kalau anak-anak yang hari ini diantarkan ke tempat mengaji, insya Allah paham dia. Begitu ayahnya ditengoknya, ya Allah, ayahku kayaknya udah sakratul maut. Di tempat ngaji diajari, oh nak, kalau kira-kira ayahmu sesak napasnya, udah parah kali, talkinkan, bisikkan ke telinga sebelah kanannya. Nah, apa yang dibisikkan Ustaz? La ilaha illallah. Itu kalau ngaji, ditalkinkan. Jangan nangis saja. Datang dari mobil, nangis. Aturan mamanya nggak mati, ketimpa badannya mati, ya kan? Ya Allah. Jangan. Talkinkan. Sedih nggak apa-apa, nangis ya nangis. Lah namanya orang tua kita istilahnya dalam kondisi sekarat, ya kan? Sakratul maut sedang menghampiri. Talkinkan, Bu, la ilaha illallah, la ilaha. Begitu anak ngaji diajari sama guru ngajinya. Ya kan, Bu? Kan di tempat les nggak ada diajari kayak gitu, Bu. Nggak ada, tapi di tempat ngaji diajarkan kita, adab diajarkan bagi anak. Nah, kalau ada orang tua, jangan lewat sana lewat sini ya nak, nggak boleh nak. Kalau ada orang tua cakap, kita diam ya nak. Begitu, diajarkan adab sama guru ngaji. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita jadikan momentum malam nuzulul Quran ini menjadi awal mula bagi kita untuk cinta kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah membaca Al-Quran, Allah akan jadikan tempat terbaik bagi kita nantinya, yaitu di surga Jannatun Na'im. Isbab kita selalu membaca Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saya hanya berpendapat, mungkinlah tempat kita ini Pak masih selamat dari yang namanya wabah virus, Bu. Salah satunya sebabnya adalah karena tempat kita ini alhamdulillah dikelilingi banyak tempat tahfiz Quran. Ada Al-Munjiri, ada Miftahul Muflisin, Bu. Banyak lagi. Mungkin itulah penyebabnya. Maka daripada itu, mari kita semangat untuk selalu membaca Al-Quran. Yang pertama baca Al-Quran. Habis itu coba dipahami isi kandungan Al-Quran. Dan puncaknya adalah mari kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.